Om Banon. Saya yang membuka. Iya. Tadi kan Anda. Gantian lah kita. Oke, terima kasih. Bukan Om tadi Swas- itu. Hah? Bukan tadi itu sebulan lalu. Oh iya. Oke. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banon Gautama bersama Kang Nanang di Ruang Saung. Kita melanjutkan sesi menemukan jati diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui tulisan untuk latihan pada teman-teman, bukan cuman adik-adik, kakak-kakak, tapi saya atau semuanya juga boleh sebetulnya ya. Dulu. Dulu kita pernah bahas soal 9 questionnya Uta Hagen untuk menemukan karakter yang akan Yang dimainkan biasa dipakai di teater ya. untuk keaktoran ya. Iya, untuk keaktoran menemukan. ya. Tapi itu bisa diterapkan untuk pertanyaan pada diri kita sendiri. Nah, Itu kalau Anda lagi coaching artis atau aktor beneran gitu, itu dipakai juga. habis waktunya 9 kayaknya question. kalau pakai. Sebetulnya itu Waktu dipakai. mereka maksudnya. Waktu mereka. Kalau habis. waktu Anda kan panjang ya. Iya, betul. Iya, pakai mikir lagi. Ya pertanyaan Iya. itu kalau Anda bilang kan kita memang harus bingung gitu ya kira-kira. Dan apa-apa yang biasanya dimulai sebagai kunci menemukan sesuatu dengan pertanyaan itu memang menarik dan memudahkan gitu. Sangat tutorial ya. Sangat tutorial. Dan dalam komunikasi itu biasanya orang yang bertanya dia yang mengendalikan komunikasi kan. Gitu. Makanya rumusan-rumusan semacam itu biasanya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Misalnya jurnalistik juga kan basicnya 5W1H gitu. 5W1H itu standar banget sebenarnya ada di tempat tadi. Jadi Iya, yang 9 itu sebenarnya breakdown dari apa kejadiannya, di mana kejadiannya, kapan waktunya, kayak gitu-gitu. Who, when, where, why, gitu-gitu. How terakhirnya. How-nya terakhir gitu. How-nya dipanjangin tuh biasanya. Nah yang tadi itu kan banyak how-nya, kira-kira begitu ya. Iya. Tadi apa yang Anda mau nanya apa ya? Tadi saya mau mengulik dari metodenya Kang Nanang untuk latihan para mahasiswanya menemukan jati diri yang diupload di WordPress atau Blogspot itu tadi. Bagus tuh. 3 pertanyaan dari Kang Nanang. Versi Anda. Iya. 1. Sebenarnya itu kayak disuruh singkatan-singkatan gitu ya. Sebenarnya itu salah satu cara saya untuk menyegarkan suasana belajar gitu, karena ceramah itu kan kitanya capek, yang denger juga begitu gitu. Kemampuan kita atau kemampuan siapapun untuk belajar, untuk nyimak ceramah itu kan 15 menit aja udah jago gitu. Jadi kalau kita ngomong panjang di kelas itu ngelihat orang bengong ya sudahlah, itu maklumi saja gitu. Ya kan? Konsentrasi itu fokus orang pada sebuah topik itu biasanya terbatas sekali gitu biasanya. Dan bagaimana orang merekam sesuatu itu juga terbatas kemampuannya gitu, manusia itu. Jadi kalau misalnya kita ketemu mahasiswa di semester sekarang, semester lalu kita pernah ngajar, kita tanya satu materi apa yang dia ingat, mungkin tidak akan terlalu ingat gitu. Yang biasanya diingat oleh orang, terutama anak didik, itu adalah pengalaman kan gitu. Pengalaman, sesuatu yang dikerjakan, setiap peristiwa-peristiwa yang dialami lah gitu misalnya. Kita juga kan begitu. Kita kan tidak ingat guru kita waktu di kelas, waktu SMA misalnya ngajarin SMP, apa, SMA, SD gitu ya kan. Tapi kita selalu ingat kalau reuni peristiwa-peristiwa yang misalnya guru kita pernah apa gitu, dia bersin terus keluar ingusnya gitu. Enggak lah ya. Atau ada peristiwa teman kita narik bangku gitu kan, biasanya ingat. Pengalaman tuh biasanya kuat gitu. Karena itu saya coba pakai metode itu supaya mereka bisa mengalami sendiri prosesnya gitu. Nah, tujuan lainnya adalah untuk melatih kepekaan, ya kan? Itu kan sama juga kan, di teater kan penting ya. Betul. Jurnalis juga kan penting kepekaan gitu. Saya sering mencontohkan kalau yang sudah terlatih kepekaannya datang ke sebuah acara misalnya seminar, dia bisa pulang membawa berita minimal 3 atau bisa 5 gitu. 5 angle berita. Tapi kalau yang baru gitu mungkin ya dia nulis seminar itu tentang apa ya udah blok 1 gitu. Kira-kira begitu sih. Jadi itu cara saya untuk melatih kepekaan gitu.
Tapi kesannya saya yang ceramah gitu ya. Nah itu Tapi itu bagus Kang, harus ada begitunya gitu. Maksudnya teman-teman atau yang nonton mesti juga menyimak apa yang materi 1 2 3 itu, tapi pengantarnya tadi juga penting gitu. Enggak ya coba saya ingat-ingat ya. Tapi intinya adalah saya menugaskan untuk mereka menulis dalam satu hari itu, pertama hal baru apa yang kamu temukan hari ini. itu satu. Itu satu. Jadi apapun yang kamu temukan hari ini, jadi kalau Pasti misalnya selalu baru sih ya. akan selalu baru. Jadi sih. kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada hal baru? Itu karena dia belum terlatih kepekaannya. Karena dia selama ini tidak pernah memikirkan, tidak pernah tadi tidak mulai untuk mempertanyakan siapa saya, apa yang terberi dari lingkungan saya, yang tadi yang Situasinya. kemarin disampaikan oleh Hagen juga ya, Kota gitu Hagen, ya. Kira-kira begitu. Tapi kalau dia sudah mulai, dia pasti akan menemukan tuh. Dan kejadiannya hampir semua tulisan teman-teman mahasiswa itu memang ada hal-hal barunya. Gitu. Mulai dari misalnya tadi itu, ketika saya contohkan ya banyak juga anak yang saya contohkan, kamu biasanya bangun jam 9 terus bangun jam 7 gitu. Banyak Itu hal juga baru. akhirnya yang nulis nulis pengalaman berdasarkan contoh itu. Itu juga salah satu karakter ya, karakter generasi sekarang gitu mungkin. Meniru Agak contoh gitu loh, agak template gitu kira-kira. contoh ya. Nggak Tapi menciptakan ada sendiri. juga yang menarik gitu ya, misalnya kayak dia menuliskan pengalaman naik Gojek, perbincangannya dengan teman Gojek itu, lalu mereka menemukan inspirasi dari situ, misalnya gitu. Kira-kira ada. Ada juga apa namanya, yang menuliskan pengalamannya sesimpel bahwa pengalaman baru saya hari ini adalah diberi tugas oleh Pak Nanang gitu, kira-kira begitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga bagian dari kepekaan kan gitu. Itu setiap hari Kang Nanang memberi tugas itu selalu atau Saya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Oke. Saya minta mereka untuk upload di WordPress atau di blog. terus dibaca Kang Nanang? Saya baca sebagai upaya saya untuk tadi mengenali satu persatu. Para Mudah-mudahan mahasiswa ya. ya mudah-mudahan saya tidak salah menilai orang. Misalnya terlalu cepat menghakimi Terlalu bahwa cepat menyimpulkan. si A males, Ya. bodoh dan seterusnya gitu. Saya berusaha menghindari itu meskipun itu sulit. Banyak remetuk ya. Remetuk itu apa sih namanya? Agas. Filsuf namanya kalau nggak salah Heraklitus apa. Dia bilang juga kita kalau nyebrang sungai juga, ini bahasa Inggrisnya saya lupa ya. Pokoknya intinya kalau menginjakan Dia kaki juga ke nggak ngomong sungai, bahasa Inggris sih, iya Heraklitos bahasa itu. apalah ya. Yunani. Ya. Tidak akan pernah melewati air yang sama karena pasti selalu baru sih memang ya. Oh, oke. Iya kan. Kita selalu baru pengalamannya itu dari pertanyaan nomor 1 itu. Dan yang baru itu kan yang selalu dianjurkan dalam pendidikan kan, misalnya ada apa ya, ada jargon, ada adigium. Kamu kalau apa namanya, ngajar dengan hal-hal yang baru sebagai pembelajar, pengajar, kita nyari itu kan bukan hanya muridnya yang tidak bosan, tapi kita juga lebih bergairah. Iya, gitu. betul. Itu sama dengan memberikan air di air bening di teko gitu. Gitu. Jadi air yang diganti ulang gitu. Nah, kalau kita ngajar mengulang-ulang itu kan ngasih air comberan namanya. Gitu. Iya. Sering disebutnya begitu. Iya, Ya comberan ya, karena misalnya saya misalnya taruhlah ngajar sejarah gitu. Cara saya ngajar, materi yang saya ajarkan, buku yang saya pakai ya itu aja dari sepanjang puluhan tahun saya ngajar gitu. Itu kan air comberan namanya, berulang-ulang di situ. Padahal Meskipun mungkin ya ada adaptasinya sih. Albert Einstein juga, kalau saya ini pokoknya intinya Albert Einstein bilang kalau kita ingin berhasil tapi mengulang-ulang dengan cara yang sama, ya itu sama seperti orang gila sih gitu kan. Dia bilang intinya upaya kita mesti harus dari berbagai angle juga gitu untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu kan. Betul. Kalau melakukannya dengan cara yang sama terus ya berarti Anda gila gitu kan. Anda ya. Oh, bukan saya. Maksudnya siapapun lah itu. Iya. Nah, pertanyaan yang kedua itu biasanya Yang kedua. yang kedua, kamu ingin berterima kasih kepada siapa terkait dengan hal baru tadi itu? Terkait dengan hal yang baru tadi. Iya.
menjadi sebuah pelajaran hal Ya, baru tadi. karena pasti ada orang lain kan, ada pihak lain ketika orang menemukan hal baru itu. Apa harus orang? Ya Hal tidak baru harus, itu kan? tidak harus. Kucing tadi kan misalkan. Bisa kucing. Bisa cuaca. Jangan-jangan bisa juga cuaca, bisa mimpi, bisa bisa macam-macam. mimpi, bisa Mm. benda-benda dan seterusnya. Ya, gitu. Jadi yang ketiga itu pelajaran apa yang Anda petik gitu. Ah. Kira-kira hal baru itu ke depan akan bisa dimanfaatkan untuk praktik kehidupan yang seperti apa gitu. Kira-kira ya seriusnya kira-kira begitu. Gitu. Hal itu pelajarannya praktik kedepannya menurut saya adalah positifnya apa, negatifnya apa gitu. Bisa kira-kira. jadi, bisa jadi. Jadi karena hal-hal baru kan tidak selalu, Positif ya. pertama tidak selalu positif dan kedua tidak selalu punya manfaat langsung pada hari itu kan. Apakah itu harus Dirasakannya. dihindari atau Dipikirkan tadi, direfleksikan. Kira-kira kalau semakin cepat dia memikirkan, merefleksikan kemungkinan kegunaan dari hal baru itu ke depan, maka akan semakin cepat dia proses menemukan diri sendirinya tadi itu gitu. Sebenarnya proses menemukan manfaatnya akan lebih cepat kalau dia diajak untuk memikirkan ke depan nanti apa gunanya ya hal baru ini. Kalau sekarang belum terlalu kerasa gitu ya. misalnya. Mungkin bahkan 10 tahun kemudian baru sadar gitu kan. Bisa jadi. Tapi saya episode sebelumnya maksudnya. Saya ingat dari Kang Nanang tadi, apakah menemukan jati diri ini harus dengan menulis atau bicara atau mikir atau kalau diam aja bisa nggak menemukan jati diri itu tadi? Ya bisa sih. Ya. Cuman dalam batas apa gitu. Tapi diam itu dalam Nggak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu maksud saya. oh Nggak harus menjawab pertanyaan Uta Hagen atau pertanyaan dari metodenya Kang Nanang. enggak sih kayaknya. Nggak tahu juga, saya bingung ya. Bagaimana ya orang diam Dengan tidak tanpa upaya gitu maksudnya. tidak ada kebingungan? Ya, tidak ada kebingungan. Apakah dia bisa mencapai jati diri gitu, menemukan dirinya sendiri gitu, tanpa harus mencari keluar kan sebetulnya hal-hal yang kan nggak harus Pertanyaannya menjawab sangat pertanyaan itu kan. pertanyaan orang filsafat ini. Saya bingung jawabnya gitu. Iya. Bisakah Tuhan menguraikan Tuhan lagi Tuhan lagi dicitos katanya. Mungkinkah Tuhan berada dalam kemungkinan tidak mampu menguraikan benang kusut yang dibuatnya sendiri? Oh ya terlalu berat ya. Ya itu susah membayangkan bahwa orang tidak punya kebingungan, orang tidak punya curiosity, orang tidak punya pertanyaan, Penasaran, tidak punya rasa pertanyaan, rasa penasaran. Ya. lalu bisa menemukan dirinya sendiri. Bahkan hidup pun menurut saya dia akan sulit, boleh jadi mati karena hidup berjalan karena orang bertanya lalu berusaha menjawab pertanyaan itu. Memecahkan persoalan. Gitu. Kalau anak saya yang kelas 5 SD itu bilangnya bahwa inovasi itu serius, dia ngomong begitu dalam obrolan. Inovasi yang terjadi di dunia ini karena orang mager. Ya. Jadi orang mager diam terus menginspirasi dia untuk jalan. Orang mager jalan lalu menginspirasi dia untuk membuat kendaraan. Dia bilang begitu. Gojek misalkan kan, Iya. biar nggak mondar-mandir. Ya, tidak harus Gojek dulu kalau zaman dulu ya. Heeh. Sepeda dulu. Ya, Atau sepeda dulu. kuda gitu ya, gitu. Kuda. Jadi Roda ditemukan roda kan. Iya. Ban tuh. iya, pertanyaan. Ya, yang bisa saya bayangkan adalah bahwa mungkin bukan orang tidak punya pertanyaan, tetapi dia membatasi pertanyaannya lalu mengikhlaskan jawaban yang dia temukan. Gitu. Sehingga dia tetap bisa menemukan dirinya sendiri. Tetapi boleh jadi kalau orang tergantung batasannya ya. Saya membayangkan misalnya untuk mendeskripsikan ini, membayangkan orang-orang yang berada di pedalaman misalnya, orang Baduy gitu misalnya. Dia kan punya pertanyaan tentang dunia. Dan dia menyelesaikan jawabannya, tapi dia tidak mengubah jawaban itu sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana orang-orang di bawah, orang-orang seperti kita yang berusaha untuk terus-terus mengatasi itu. Kalau dia sudah selesai di situ. Kelabakan orang-orang, dia mah santai kan. Dia ibaratnya. santai, Itu karena dia menyelesaikan di titik karena dia itu. sudah Ya sudah gitu. I
I have arrived, I'm home gitu kan. Iya. Saya sudah nyampe, kenapa orang-orang bingung gitu kan. Dia sudah cukup gitu, bersyukur gitu kan. Ya itu sebabnya nanti di berita itu kan bisa dilihat ya, nanti bisa kita browsing. Ada belum lama itu orang-orang Baduy dalam itu memprotes atau membuat apa ya, semacam petisi supaya internet tuh jangan sampai masuk gitu. Mereka termasuk ke Baduy luarnya gitu Mengisolasi misalnya. diri lah. Iya gitu kayak kira. Tapi mereka kan menemukan diri mereka sendiri. Iya betul. Kalau poin menemukan diri sendiri itu untuk bahagia, mereka bahagia dengan dunianya. Kayak Bahkan lebih bahagia dari kita gitu mungkin. Yang WHO atau apa ya, yang menilai dunia ini tidak hanya berdasarkan materi atau kekayaan, tapi juga dari ukuran kebahagiaan yang dibilang blue zone atau zona biru. Okinawa, Sardinia di Italia itu cukup terisolasi tuh, daerah-daerah terisolasi, orang-orang yang bahagia dan berumur panjang. Ada senetarian itu orang-orang yang berumur 100 lebih yang masih sehat, masih nyiram-nyiram tanaman gitu, dan karena mereka tidak selalu diganggu atau didistraksi dengan hal-hal yang tidak bisa mereka kontrol, yang di Instagram itu yang bisa mereka kontrol, menggembala kambing. Itu membuat mereka sehat sih, terisolasi banget, mereka kayak Baduy lah Ya. gitu kira-kira. Tapi waktu kita sangat pendek nih Kang Nanang. Oke Bung Banon. Kayaknya mudah-mudahan ke depan kita bisa menemukan lagi pertanyaan-pertanyaan lain atau tutorial-tutorial untuk menemukan jati diri itu atau ya. kita tidak perlu menemukan apa-apa juga kayak. Oh iya. Ya, seperti Iya orang juga Baduy ya. itu kan, tidak Iya. mencari apa-apa, tidak menemukan apa-apa dan bahagia ya kan. Mm-mm. Anda tutup sekarang lah kalau gitu. Terima kasih banyak sudah menyimak kita. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di depan nanti dengan obrolan yang lebih menarik dan membantu kita berdua. Juga membantu Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Salam. Shalom. Oke.